Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Pagi hari di kampung Benda Baru selalu sibuk. Anak-anak kecil berlarian ke sekolah. Ibu-ibu berbelanja di pasar, dan suara motor ojek terdengar hilir mudik di gang sempit. Tapi di sudut gang buntu, di rumah petak nomor 9, suasananya sangat sunyi. Raffi duduk termenung di depan warung kecilnya yang sudah lama tak buka. Kardus-kardus kosong menumpuk, etalase penuh debu. Satu-satunya dagangan tersisa hanya 2 bungkus mie instan dan 1 botol sirup kadaluarsa. Di dalam rumah, istrinya yang bernama Mira sedang menyetrika baju seragam anak mereka, Sinta. Setrika arang, karena listrik sudah diputus sejak 3 bulan lalu. Tangannya lecet karena panas, matanya sembab karena semalaman menangis. Vi, uang sekolah Sinta belum dibayar, sudah hampir 3 bulan. Aku tahu, Mir, jawab Raffi pelan. Nadanya lelah, lebih dari lelah. Mungkin seperti putus asa. Sudah hampir 2 tahun mereka jatuh miskin setelah ditipu rekan bisnis mereka. Dulu mereka punya toko sembako di pasar, punya kulkas 2 pintu, motor matic, bahkan sempat menabung untuk DP rumah. Tapi semuanya hancur karena satu kesalahan. Percaya pada orang salah. Uang ratusan juta hilang begitu saja. Toko mereka dijual murah, motor ditarik leasing, listrik dan air nunggak. Mereka bertahan hidup dari sisa uang tabungan yang makin menipis. Sinta, anak sematawayang mereka, tahu orang tuanya sedang kesulitan. Tapi ia tetap semangat berangkat sekolah. Setiap pagi, ia cium tangan ayah ibunya, lalu pergi dengan seragam sedikit lusuh dan sepatu bolong di bagian tumit. Mira sering menangis diam-diam saat melihat punggung Sinta berjalan menjauh. Anak kita pintar, Vi, tapi kita nggak bisa kasih apa-apa. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan ujung rokok yang bahkan tidak ia nyalakan. Malam itu, Raffi nekat ke pasar. Ia mencoba meminjam uang ke mantan temannya, Bang Dani, yang dulu sering ia bantu saat masih sukses. 20.000 aja, Bang, buat makan besok, ucap Raffi ke Bang Dani. Wah, sekarang baru inget gue ya. Bang Dani tertawa, lalu menyodorkan 2 lembar 5.000-an. Nih, tapi jangan lupa, lu dulu sombong banget. Raffi pulang dengan wajah memerah, tapi bukan karena malu, karena marah. Dulu, dia yang pernah bantu Bang Dani buka lapak. Sekarang Raffi dianggap sampah. Di rumah, Mira menyuguhkan nasi sisa kemarin yang dihangatkan ulang dengan 1 telur dadar yang dibagi 3. Mereka makan sambil diam. Tak ada kata, hanya suara sendok bergesek di piring plastik. Kalau terus begini, kita bisa mati kelaparan, Vi. Kita udah coba semua cara halal. Tapi kayaknya Allah tutup semua jalan, bisik Mira dengan wajah sedih. Perkataan Mira membuat Raffi terdiam lama. Malam itu ia duduk sendirian di depan rumah sampai jam 2 pagi. Menatap langit, seperti minta petunjuk. Lalu Ki Joko berjalan menghampiri Raffi. Pria tua berjenggot putih, jalannya tertatih, tapi matanya tajam. Ia duduk tanpa diundang di sebelah Raffi. Aku tahu kamu sedang bingung, Vi. Kamu lagi nyari jalan keluar kan? Jalan cepat buat hidup enak. Raffi hanya memandang curiga. Ki Joko menepuk pundaknya. Besok tengah malam, kamu dan istrimu datang ke belakang pasar. Tapi ingat, jangan bilang siapapun. Tengah malam ke belakang pasar? Untuk apa, Ki? Tanya Raffi kebingungan. Untuk kamu dan keluargamu memulai hidup baru. Hidup yang kamu mau. Lalu Ki Joko pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mira duduk termenung di dapur. Ia membaca buku doa berulang-ulang, tapi air matanya tak berhenti menetes. Raffi datang, duduk di depannya.
Mir, kamu mau ikut aku malam ini? Kita mau kemana tengah malam begini? Tanya Mira kebingungan. Ada orang yang bilang bisa bantu kita, katanya Mir. Jawab Raffi. Siapa orang itu? Rentenir? Dukun? Atau apa? Tanya Mira penuh curiga. Mira memejamkan mata, napasnya bergetar. Kita udah sholat, udah sedekah, udah doa tiap malam, tapi tetap begini. Aku capek miskin, Mir. Tangis Raffi pecah. Pertama kalinya ia menangis di depan istrinya. Dan entah kenapa, Mira tak dapat menolak ajakan Raffi malam itu. Malam itu, saat Sinta sudah tidur, mereka keluar rumah dengan jaket tipis dan langkah ragu. Dari gang sempit, mereka menuju belakang pasar. Dan di tengah lapangan semak-semak, Ki Joko sudah menunggu. Berdiri di depan lingkaran tanah yang ditaburi sesuatu, merah seperti darah. Angin malam bertambah dingin dan menusuk tulang. Di belakang pasar yang gelap dan sepi, Raffi menggenggam tangan Mira erat-erat. Langkah mereka ragu, tapi terus berjalan. Di depan, sesosok pria tua berdiri mematung di tengah lingkaran tanah yang dilumuri cairan gelap. Pria tua itu menunggu mereka. Tak ada suara lain kecuali desir angin dan suara plastik bekas berserakan tertiup. Pasar yang biasanya ramai, malam itu seperti berada di dunia lain. Sunyi, dingin, dan menakutkan. Bagus, kalian datang juga. Gumam Ki Joko tanpa menoleh. Raffi menelan ludah. Mira memeluk tubuhnya sendiri. Tangan mereka gemetar, tapi tak satupun dari mereka mundur. Di hadapan mereka, Ki Joko menyalakan dupa. Aromanya tajam dan membuat kepala sedikit pusing. Dari kantong kain lusuhnya, ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan merah pekat. Lalu, dengan tenang, ia mulai menggambar sesuatu di tanah menggunakan cairan itu. Dia menggambar lingkaran, simbol-simbol asing, tulisan aneh. Beberapa terlihat seperti huruf Arab, tapi terbalik dan patah-patah. Kalian duduklah di situ. Gumam Ki Joko kepada Raffi dan Mira. Raffi dan Mira menuruti. Mereka duduk bersila di luar lingkaran simbol. Jarak mereka dengan Ki Joko hanya 2 meter, tapi hawa di dalam lingkaran terasa lebih panas, seperti bara. Sebelum kalian masuk, kalian harus tahu, ini bukan permintaan kepada Tuhan. Ini transaksi, ini perjanjian, ini jual beli. Mira menoleh ke Raffi. Wajah suaminya kaku. Jual beli bagaimana, Ki? Apa yang harus kami bayar? Tanya Raffi pelan. Ki Joko tertawa kecil. Pertanyaan yang bagus. Kalian akan diminta memberikan sesuatu yang berharga, tapi tidak langsung, bertahap, dimulai dari yang kecil. Lalu ia mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung goni. Mata ayam itu tertutup kain merah. Ia letakkan di tengah lingkaran, lalu menghunus pisau kecil, tajam dan berkarat. Tumbal pertama hanya binatang, sebagai salam perkenalan. Dengan satu gerakan cepat, leher ayam itu digorok. Darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Mira menutup mulutnya, berusaha menahan muntah. Tapi Ki Joko hanya tersenyum. Saat kalian sudah menginjak batas ini, sekali kaki masuk, tak bisa mundur lagi. Tahu konsekuensinya. Raffi dan Mira mengangguk perlahan. Walaupun tubuhnya bergetar, Ki Joko lalu mengambil darah ayam tadi dan mencoretkan ke tangan Raffi dan Mira. Lalu ia menyuruh mereka menandatangani lembaran kertas kuning yang terlipat 3 dengan simbol-simbol asing. Tapi yang membuat Mira menegang adalah tanda tangannya pakai darah. Ki Joko menggores jari Raffi dan Mira dengan jarum dan darahnya diteteskan ke kertas. Setelah itu, dia membakar lembaran tersebut dan abunya ditaburkan ke dalam bara dupa. Bagus, perjanjian kalian sudah diterima olehnya. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Angin berhenti, semua suara menghilang. Bahkan,
detak jantung terasa menyesakkan. Dari dalam lingkaran, asap dupa menggumpal membentuk bayangan. Sosok tinggi besar, samar, dengan wajah tanpa mata. Mira menangis, tubuhnya gemetar. Tapi Raffi menahan Mira dengan satu tangan. Ki Joko berdiri dengan tangan terbuka. Ia mulai melafalkan mantra. Bahasanya tidak dikenal. Namun, entah kenapa terasa menusuk hati. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Darah ayam di mangkuk mendidih sendiri, dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Debu berputar di sekeliling mereka. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Berikan, berikan, berikan. Bayangan di tengah lingkaran menengok ke arah Mira, lalu ke arah Raffi, lalu hilang dalam sekejap, seperti menginspeksi siapa mereka. Setelah semuanya mereda, Ki Joko berkata, Malam ini, toko kalian akan diisi. Besok pagi, kalian akan tahu harus mulai dari mana. Jangan pernah lupa tanggal ini. Tanggal ini, setiap bulan, kalian harus beri persembahan. Mira dan Raffi masih duduk membatu, seperti tak percaya dengan semua yang baru mereka lihat. Satu lagi, jangan pernah bilang siapa-siapa. Tidak pada anakmu, tidak pada saudaramu, tidak pada siapapun. Kalau kalian buka mulut, harga yang kalian bayar akan lebih dari sekadar darah. Tambah Ki Joko pelan. Kemudian Ki Joko meninggalkan mereka, seperti hantu yang berjalan melewati malam. Raffi dan Mira menatap satu sama lain. Tak ada yang bicara. Mereka bangkit perlahan, berjalan pulang dalam diam. Sesampainya di rumah, mereka masuk ke kamar. Melihat Sinta masih tertidur lelap, Mira duduk di tepi ranjang, menatap anaknya, lalu berbisik. Maaf nak, ibu dan ayah terpaksa melakukan ini. Dan malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi esok paginya, mereka akan bangun sebagai orang baru, orang yang sudah menjual sebagian jiwanya demi sebuah janji, yaitu kekayaan. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Tapi ada yang berbeda. Mira bangun lebih dulu dari biasanya. Kepala masih berat, hatinya tidak tenang. Ia membuka jendela kecil dapur dan menghirup udara pagi yang segar. Namun, rasa dingin aneh menyergap dadanya. Bukan dingin cuaca, tapi seperti hawa, diawasi oleh sesuatu. Raffi masih terlelap, tubuhnya sedikit gemetar meski cuaca cukup hangat. Mira memutuskan untuk keluar, berniat melihat warung mereka yang sudah lama dibiarkan kosong. Ia tidak berharap apa-apa, hanya ingin memastikan semuanya masih seperti semalam. Tapi saat ia membuka pintu warung, Mira terkejut karena etalase dagangan mereka penuh. Rak-rak yang sebelumnya kosong kini terisi penuh. Mie instan berjejer rapi, sabun berbagai merek, beras 5 karung, minyak goreng 2 liter, berjejer banyak. Bahkan ada susu kaleng mahal, semua baru. Semua masih tersegel, seolah baru dikirim dari grosir besar pagi-pagi sekali. Mira terdiam, tangannya gemetar. Raffi, bangun. Raffi terhuyung bangun. Ia menghampiri Mira yang berdiri pucat di depan warung. Begitu melihat ke dalam, napasnya tercekat. Ini, dari mana semua ini? Mereka tidak pernah memesan. Tidak ada kurir, tidak ada catatan transaksi. Tapi dagangan itu ada dan nyata. Dan kemudian, datanglah pelanggan. Tanpa perlu dibuka resmi, satu persatu warga mulai datang ke warung mereka. Bu Atik, tetangga sebelah, datang lebih dulu. Biasanya ia berutang sabun dan minyak. Tapi pagi itu ia membeli 3 bungkus sabun, 1 botol besar, sampo, dan bahkan susu kaleng mahal, tanpa menawar. Wah, kok sekarang lengkap begini? Iya bu, alhamdulillah dapat rezeki aja tiba-tiba. Jawab Mira setengah sadar. Beberapa menit kemudian, datang Pak Darman.
penjual gorengan yang biasanya cuek. Saya mau beli minyak 1 liter, tepung terigu 2 kilo dan gula 2 kilo. Mira dan Raffi hanya bisa menatap satu sama lain. Dalam sejam, hampir semua barang mereka terjual setengahnya. Uang di laci penuh. Siang harinya datang lebih banyak lagi. Warga dari gang sebelah, dari kampung tetangga, Bulela, juragan kelontong yang dulu menolak mereka jualan dekat pasar, ikut belanja. Kata orang, warung kalian sekarang murah tapi lengkap. Saya penasaran. Raffi hanya tersenyum. Dalam hati ada rasa bangga tapi juga ketakutan. Dalam waktu seminggu, uang mereka cukup untuk menyewa satu ruko kecil di tepi jalan raya, lokasi strategis. Biasanya harganya mahal, tapi entah kenapa pemiliknya bersedia memberi harga murah dan cepat. Pokoknya bayar sebulan dulu aja, saya percaya sama kalian, kata pemilik ruko, Pak Lukun, yang dikenal pelit dan keras kepala. Toko mereka dibuka ulang dengan nama baru, Toko Sumber Rezeki. Dengan modal entah dari mana, toko itu langsung tampil mewah. AC dingin, rak bersih, kamera CCTV, mesin kasir digital. Bahkan Mira bisa menyewa 2 karyawan, Yuyun dan Rahmat, pasangan muda dari kampung sebelah. Sinta, anak mereka, mulai memakai baju baru ke sekolah. Sepatunya baru, rambutnya dikepang rapi setiap pagi oleh Mira. Uang jajan pun lebih dari cukup. Ibu, alhamdulillah ya, rezeki kita sekarang tambah banyak. Iya sayang, kita sekarang lagi dikasih rezeki lebih. Tapi Mira tahu, itu bukan rezeki, itu hasil dari darah pesugihan. Namun kekayaan itu datang bersama sesuatu yang lain. Suatu malam, saat Mira sedang menghitung uang hasil penjualan, lampu rumah mereka tiba-tiba mati. Padahal di rumah lain terang, hanya rumah mereka yang gelap. Lalu dari kamar mandi, terdengar suara air menetes, padahal keran tertutup rapat. Vi, kamu dengar itu? Tenang aja, mungkin cuma suara tikus, jawab Raffi dengan santai. Tapi kemudian mereka mendengar suara lain, suara langkah kaki pelan, berat, seperti kaki seseorang yang sangat tua, berjalan dengan tongkat. Langkah itu berhenti di depan kamar mereka, tapi saat Raffi membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hal-hal seperti itu terjadi makin sering. Kadang kaca pecah sendiri, kadang AC menyala sendiri tengah malam, kadang Raffi bermimpi berdiri di tengah hutan, dikelilingi suara bisikan yang mengelilingi tubuhnya. Sudah hampir waktunya. Namun mereka tak pernah berani menceritakan itu pada siapapun, termasuk kepada Sinta. Raffi dan Mira kini jadi buah bibir kampung. Orang-orang menyebut mereka pengusaha sukses. Mereka mulai dipanggil ke acara RT, menyumbang ke masjid, membagikan sembako. Pak RW Hasan, yang dulu tak pernah menyapa, kini selalu mengajak bicara dan memuji-muji kedermawanan mereka. Kalau semua warga seperti Pak Raffi, kampung ini maju. Tapi tidak semua senang. Lena, istri Bang Denny, mencibir. Dulu miskin banget, sekarang mendadak bisa punya ruko. Mencurigakan. Bang Dani, yang pernah menghina Raffi, kini hanya menatap iri tiap kali melewati toko mereka. Sementara itu, Sinta mulai berubah. Ia sering termenung, mengeluh tidak bisa tidur, karena ada orang hitam berdiri di sudut kamarnya tiap malam. Tapi saat Mira masuk, tidak ada siapa-siapa. Mereka bisik-bisik, Bu. Mereka bilang ayah dan ibu bohong. Mira hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Tiba hari yang sama, tepat sebulan setelah perjanjian. Malam begitu sunyi. Toko ditutup lebih awal dan Sinta dititipkan di rumah Bu Atik. Mira dan Raffi kembali ke belakang pasar. Di tempat yang sama, lingkaran itu masih ada, hanya lebih kotor dan menakutkan. Ki Joko sudah menunggu, duduk seperti biasa. Sudah 1 bulan, sudah saatnya kamu memberi kembali.
Apa yang harus kami beri, Ki? Tanya Raffi. Untuk bulan ini, cukup 1 ekor kambing hitam. Tapi bulan depan tidak akan semudah itu. Mira memandang Raffi. Dalam diam, mereka tahu jalan ini tidak bisa dihentikan. Mereka sudah masuk terlalu dalam. Malam itu, hujan gerimis. Raffi dan Mira duduk diam di ruang tamu, rumah mereka yang kini jauh lebih mewah. Dindingnya dipenuhi figura foto keluarga, lemari kaca berisi hadiah dari warga, dan TV layar datar yang menyala tanpa suara. Tapi rumah itu terasa hampa, sepi, mewah, tapi tidak nyaman, seperti panggung pertunjukan yang menunggu tragedi berikutnya. Persembahan bulan pertama telah mereka lakukan. Seekor kambing hitam. Ki Joko puas, tapi ia sudah mengingatkan bulan depan, harga yang diminta tidak akan sederhana. Dan malam ini, 1 malam sebelum tanggal persembahan berikutnya, Ki Joko muncul lagi. Tanpa diundang, tanpa suara, ia tiba-tiba berdiri di depan rumah mereka, basah kuyup oleh hujan, membawa kantong kain usang yang meneteskan cairan hitam ke tanah. Raffi membuka pintu, jantungnya langsung berdebar. Silakan masuk, Ki. Ki Joko hanya berdiri di ambang pintu. Dia tak mau melangkah lebih dalam, lalu berkata, Aku nggak bisa masuk ke rumah ini. Ini bukan rumah kalian sepenuhnya, tapi waktunya sudah tiba. Mira muncul dari belakang, masih memakai mukena, usai salat Isya. Ia langsung tahu maksud kedatangan itu. Apakah sudah waktunya tumbal berikutnya? Gumamnya. Ki Joko mengangguk pelan. Iya, sudah waktunya darah manusia. Leluhur yang kau panggil dalam perjanjian sudah menagih. Kalau kalian tidak berikan, mereka akan ambil sendiri. Raffi dan Mira terdiam. Wajah mereka pucat. Raffi mencoba melawan. Tidak bisakah ditunda? Atau dibayar dengan uang? Tanya Raffi. Tidak bisa. Ini bukan bank. Ini urusan jiwa. Ki Joko kemudian menyerahkan secari kertas lusuh. Di dalamnya tertulis 1 nama, tulisan tangan dengan tinta yang tampaknya terbuat dari darah kering. Nama itu adalah Yuyun. Yuyun, pegawai kami yang bantu kami di toko. Kenapa harus dia? Mira terkejut dan ingin menolak nama itu. Dia dipilih bukan tanpa alasan. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Yang diambil harus dari lingkaran kalian sendiri. Muka Raffi terlihat memerah, seakan menahan emosi. Kau pikir kita binatang? Dia masih muda. Dia baik, rajin, bahkan mau bantu tanpa banyak tanya. Tapi Ki Joko tak terguncang. Kalau kalian tidak bisa, mereka yang datang. Dan ketika itu terjadi, kalian tidak bisa pilih siapa yang diambil. Mungkin anak kalian, mungkin kalian sendiri. Kalimat itu membuat jantung Mira mencelos. Ia langsung teringat pada Sinta dan pada sosok bayangan hitam yang sering muncul di kamar anaknya. Tolong beri kami waktu. Kami butuh waktu untuk memikirkannya. Ucap Mira lemas. Waktu kalian hanya 2 hari. Lewat dari itu, semua tak bisa dikendalikan lagi. Ki Joko lalu pergi, hilang di telan hujan, dan tanpa jejak. Malam itu, Mira menangis sendirian di kamar mandi. Ia muntah berkali-kali, tak sanggup membayangkan membunuh seseorang yang tidak bersalah. Sementara Raffi hanya diam, duduk termenung di kursi makan, menatap meja yang dipenuhi tumpukan uang. Apa gunanya semua ini? Bisik Raffi. Esok harinya, Yuyun datang seperti biasa. Mukanya tampak berseri dan bersemangat untuk bekerja. Dia menyapa Sinta dan mulai menyusun stok barang. Bahkan menawarkan diri membuat teh manis untuk Mira. Bu Mira kelihatan capek. Sini saya bikinkan teh manis. Mira hanya bisa menunduk. Terima kasih, Yun. Katanya dengan suara gemetar.
Hari itu berjalan lambat. Raffi dan Mira terus mengawasi Yuyun dengan rasa bersalah. Tapi malam harinya, ketika toko tutup, Raffi mengambil keputusan yang mengubah segalanya. "Aku yang akan urus ini," katanya pada Mira. "Kamu bawa Sinta ke rumah Bu Atik. Bilang kita mau ziarah atau apalah. Jangan biarkan dia lihat." Mira mencoba membantah, tapi akhirnya ia mengangguk. Malam itu pun tiba, dan saat itu hujan turun lebih deras. Raffi sudah menyiapkan gudang belakang toko yang telah dikosongkan. Di tengahnya ada kursi kayu, tambang, dan satu baskom besar berisi air bercampur kembang. Di pojok ruangan, pisau daging tertancap di meja. Raffi menjemput Yuyun dari rumah kontrakannya dengan alasan ingin berbicara soal kenaikan gaji. Yuyun sangat bahagia mendengar itu. "Makasih banget, Pak. Saya nggak nyangka, saya cuma bantu sekadarnya," jawab Yuyun dengan ekspresi gembira. "Ngomong apa kamu, Yun? Kamu sudah seperti adik sendiri buat saya," balas Raffi. Yuyun masuk ke dalam gudang, tidak curiga sedikit pun. Tapi begitu Raffi menutup pintu, ia menguncinya. Yuyun memutar badan. "Pak, kok pintunya dikunci?" Wajah Raffi gemetar. Tangannya dingin, tapi ia tetap berjalan perlahan ke arah meja. "Maaf, Yun. Maaf." Saat Yuyun melihat pisau itu, ia terkejut dan panik. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia mencoba melawan, berteriak, tapi Raffi membungkam mulutnya. Lalu ia menutup mata dan menusukkan pisau itu satu kali, tepat ke lehernya. Darah Yuyun menyembur deras. Yuyun meregang nyawa dalam posisi duduk. Mulutnya bergetar seakan ingin berkata. Matanya berlinang air mata dan menatap Raffi, seolah bertanya, "Kenapa? Apa salah saya?" Setelah tubuh Yuyun tak lagi bergerak, Raffi membungkusnya dengan kain hitam seperti yang diperintahkan Ki Joko. Ia mengantar jasad itu ke hutan kecil di belakang pasar tengah malam, di mana Ki Joko sudah menunggu dengan api unggun kecil dan tanah yang sudah digali. Jasad pun dikubur, dupa dibakar, dan ritual pun dilakukan. Setelah ritual selesai dan Raffi hendak pergi, Ki Joko menarik lengannya. Bagus sekali, tapi ini baru awal. Mereka suka darah segar. Bulan depan mungkin mereka minta 2 atau anak kecil, tapi kamu akan bergelimang harta. Mendengar itu Raffi marah. "Cukup, aku tak mau lagi." Ki Joko hanya tersenyum dan dengan suara rendah ia berkata, Kamu tidak bisa mundur, Raffi. Kamu sudah setuju dengan perjanjiannya. Dan malam itu hujan berhenti. Tapi Raffi tahu badai yang lebih besar akan datang. 3 minggu sejak kematian Yuyun, hidup Raffi dan Mira kembali seperti semula. Setidaknya di permukaan. Toko sumber rezeki makin ramai. Orang-orang dari luar kota mulai belanja ke sana. Nama mereka beredar di media sosial lokal, disebut sebagai pasangan inspiratif yang sukses dari nol. Artikel online tentang wirausaha tangguh dari desa kecil menyebut nama mereka sebagai contoh teladan. Sinta yang dulu sering ketakutan mulai tampak ceria kembali. Entah karena Mira kini lebih sering mengajaknya bicara, atau karena bayangan hitam itu tak lagi muncul. Tapi Mira tahu kedamaian itu palsu, hanya jeda sebelum badai. Di dalam hatinya, mereka tetap hidup dalam ketakutan. Di setiap bayangan cermin, di setiap sudut gelap rumah, mereka merasa diawasi. Namun hidup tak berhenti. Mereka harus tetap menjalaninya. Suatu pagi, Pak RW Hasan datang ke toko mereka. Dia membawa undangan resmi beramplop putih bersih. Wajahnya sumringah, senyumnya lebar. "Selamat pagi Pak Raffi dan Bu Mira. Selamat ya, kalian terpilih jadi salah satu pasangan dari kampung ini
yang diberangkatkan umrah gratis dari Pak Lurah. Raffi terkejut. Mira menjatuhkan pulpen dari tangannya. "Maaf Pak, umroh gratis?" tanya Raffi. "Iya, ini program CSR dari perusahaan travel besar, kerjasama dengan Kementerian Agama. Mereka cari tokoh masyarakat yang menginspirasi. Nama kalian direkomendasikan oleh banyak orang, terutama karena dedikasi kalian selama ini bantu warga miskin dan aktif di kegiatan sosial." Mira memandang Raffi. Mata mereka bertemu. Dalam diam, hanya satu pikiran yang sama. Kita akan ke Tanah Suci dengan uang pesugihan. Di malam hari, Raffi duduk termenung di teras. Rokoknya habis 3 batang dalam 10 menit. Mira menyusul, duduk di sebelahnya sambil menggenggam tasbih. Dosa kita sangat besar, Vi. Kalau kita ke sana, apa yang akan terjadi? Mungkin di sana Allah akan membuka semua aib kita, atau mungkin akan mengazab kita langsung. Atau mungkin ini jalan keluar agar kita bertaubat. Tapi keduanya tahu, mereka tidak sepenuhnya ingin bertaubat. Mereka takut kehilangan semuanya. Mereka takut dihukum, tapi tak siap melepaskan kenyamanan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Ki Joko muncul lagi. Kali ini tidak di tengah malam. Ia muncul di toko di siang hari, menyamar sebagai pembeli biasa. Ia membeli sabun dan minyak, lalu berbisik ke Raffi di dekat rak deterjen. Kamu bodoh, Raffi. Tanah Suci tidak suka darah haram kamu. Mereka semua akan tahu. Raffi menatapnya tajam. "Aku tahu, Ki. Tapi kami tidak bisa menolak undangan ini." Ki Joko mengangguk. Lalu dengan suara lebih pelan, ia berkata, Bisa, tapi kamu tidak mau. Hati-hati setibanya kalian di sana. Mereka akan datang menjemputmu. Hari keberangkatan tiba. Mereka dijemput dengan bus menuju bandara. Sinta dititipkan pada Bu Atik selama mereka ke Tanah Suci. Sinta menangis. "Aku takut, Bu. Jangan pergi terlalu lama." Lalu, Mira memeluknya erat. Di bandara, mereka bergabung dengan rombongan lain. Semuanya tampak bahagia, tertawa, berdoa. Tapi hanya Raffi dan Mira yang wajahnya tegang sepanjang perjalanan. Begitu mereka tiba di Bandara Jeddah, cuaca panas menyambut. Mereka melanjutkan ke Mekah, mengenakan pakaian ihram, melafalkan niat. Tapi di setiap langkah, hati mereka berat. Di Masjidil Haram, saat tawaf pertama, Mira tiba-tiba muntah darah. Vi, perutku sakit banget. Darah segar bercampur liur jatuh ke lantai. Jemaah di sekitarnya panik. Petugas berdatangan, tapi saat Mira diperiksa, tak ditemukan luka atau penyakit apapun. Raffi mulai panik saat mendengar itu, tapi berusaha menenangkan diri. Mungkin Mira hanya kelelahan, bisiknya dalam hati. Tapi bukan hanya itu. Di malam harinya, Raffi bermimpi buruk. Ka'bah runtuh. Dari dalam runtuhannya, muncul ratusan tangan hitam yang meraih tubuhnya, menyeretnya ke dalam celah gelap tak berdasar. Suara-suara berbisik, "Pulang, Tanah Suci ini bukan tempatmu." Keringat membasahi tubuhnya saat terbangun. Hari berikutnya, saat rombongan sedang menuju Jabal Rahmah, Mira tiba-tiba pingsan. Detak jantungnya turun drastis. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bingung. Secara medis, dia sehat, tapi jiwanya seperti dicabut perlahan. Raffi tak tahu harus berbuat apa. Ia menangis di sisi tempat tidur Mira, lalu dia berdoa dan memohon ampun. "Ampuni kami ya Allah. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Kami bodoh, kami serakah." Tapi permohonan tobat itu sudah terlambat. Malam itu, tubuh Mira kaku seperti batu, tapi matanya terbuka, menatap lurus ke arah langit-langit. Mereka datang
bisiknya sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Di hari terakhir di Mekah, Raffi masuk ke area belakang hotel untuk menenangkan diri. Di lorong yang sepi, ia melihat seseorang berdiri jauh di ujung. Sosok wanita, rambutnya panjang, mengenakan seragam toko sumber rezeki. Sosok itu adalah Yuyun. Dia menatap dingin ke arah Raffi dan berkata, "Vi, kamu tidak boleh pulang. Ini belum selesai." Raffi berlari, tapi sosok itu lenyap dan hanya menyisakan bau darah. Malamnya, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan sekadar mimpi. Dia mengigau keras di kamar. Tubuhnya kejang. Bibirnya menyebut nama-nama aneh yang tidak dikenalnya. Matanya terbuka tapi kosong. Mira yang kini sudah siuman hanya bisa memeluk tubuh suaminya yang menggigil. Ya Allah, lindungi kami, ampunilah kami. Di hari kepulangan, pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi hebat. Pilot mengumumkan kondisi cuaca buruk yang tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya cerah. Penumpang berteriak panik. Lampu di kabin mendadak padam. Para jemaah membaca doa. Dan dalam kekacauan itu, Raffi melihat jendela pesawat. Di balik awan, bayangan hitam besar dengan mata merah melayang mengikutinya. Bukan hanya satu, tapi ada banyak. Dan sejak itu, Raffi tahu tanah air bukan tempat pulang, tapi tempat mereka akan diadili. Pesawat mendarat dengan guncangan keras di Bandara Soekarno-Hatta. Raffi dan Mira tetap diam selama proses turun dari pesawat. Tak saling bicara, mata mereka kosong, tubuh lemas. Mereka tidak seperti jemaah lainnya yang menunduk haru atau tersenyum bahagia. Yang mereka rasakan bukan berkah, tapi firasat buruk yang menggantung seperti kabut pekat. Sesampainya di rumah, suasana terasa aneh. Rumah yang biasanya terasa hangat dan hidup, meski menyimpan kegelapan, kini terasa hampa, dingin, seperti tak berpenghuni. Sinta menyambut mereka dengan wajah pucat. Ia tidak berlari seperti biasa. Ia berdiri di pintu kamar dengan mata bengkak. Sinta, kamu kenapa? Tanya Mira pelan. Anak itu tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya sebentar, lalu kembali ke dalam kamar dan menguncinya. Keesokan harinya, Raffi membuka toko, tapi tidak ada satupun pembeli datang. Papan nama toko Samberseki yang biasanya bersinar bersih, kini tampak kusam, seperti dilapisi debu tak terlihat. Raffi menyalakan lampu etalase, tapi lampu berkedip-kedip. Sesaat menyala terang, lalu redup seperti akan padam. Ia mengatur barang dagangan, membenahi rak, mencoba tersenyum, tapi hatinya gelisah. Hingga siang tiba, tak satu pun orang masuk, bahkan tidak ada yang lewat di depan toko. Lalu bau amis muncul, bau yang sangat dikenalnya, darah. Ia mencoba mencari asalnya, tapi tak ada darah di mana-mana. Lalu telepon toko berdering. "Halo?" Tak ada suara, hanya desahan napas pelan dan satu kalimat, Sudah waktunya. Lalu sambungan telepon terputus. Malam itu, teriakan terdengar dari kamar Sinta. Raffi dan Mira bergegas masuk. Anak itu kejang, tubuhnya naik turun di ranjang. Mulutnya berbusa, dan suara yang keluar bukan suara anaknya. Raffi, Mira, kembalikan darahnya, kembalikan. Mira menangis dan memeluk tubuh Sinta, tapi anak itu mencakar wajah ibunya. Darah keluar dari pipi Mira. Raffi memeluk mereka berdua, namun Sinta mendorong mereka dengan kekuatan tak wajar, hingga tubuh mereka terpental ke dinding. Raffi, apa salahku? Kenapa kamu membunuh aku? Seketika suhu ruangan turun drastis, lalu cermin pecah tanpa sebab dan lampu mendadak padam. Besok paginya, kabar duka datang. Bu Atik, tetangga yang dititipi Sinta, ditemukan meninggal di kamarnya.
Tubuhnya kaku, dengan mata terbuka dan mulut menganga seperti hendak menjerit. Dokter mengatakan kalau Bu Atik terkena serangan jantung, tapi Pak RW Hasan yang ikut membantu pemulasaran mayat berkata lain. Waktu dimandikan, katanya di punggung Bu Atik ada bekas cakar 5 jari. Cakaran itu membekas hitam seperti terbakar. Saya yakin itu bukan luka biasa. Para warga mulai bisik-bisik. Semenjak Raffi dan Mira pulang umroh, kok banyak yang aneh ya? Malam keempat setelah kepulangan, Raffi mendengar suara langkah di loteng. Suara berderit pelan, seperti seseorang berjalan lambat di atas plafon. Lalu, dia naik dengan tangga lipat dan membawa senter. Saat lampu menyorot ke pojok loteng, ia melihat 2 bola mata merah menyala di kegelapan. Sosok itu bertubuh tinggi, hitam legam, dan wajahnya adalah wajah Raffi sendiri, tapi penuh luka dan darah. Sosok itu menunjuk ke arahnya, lalu tertawa tanpa suara. Senter jatuh dari tangan Raffi. Ia terjatuh dari tangga dan pingsan. Mira dalam putus asa mencari Ki Joko. Ia pergi ke pasar, ke rumah tua di ujung desa, ke tempat pemakaman, tapi tak satu pun orang melihatnya lagi. Seorang penjual kopi berkata, "Ki Joko bukannya udah lama meninggal, Bu?" Tubuh Mira gemetar mendengarnya. Tidak mungkin. Kami bicara dengannya beberapa minggu lalu. Bu Mira, Ki Joko itu meninggalnya tahun lalu. Dia gantung diri dan kuburannya ada di belakang musala tua, kata penjual kopi tersebut. Mira langsung menuju ke lokasi. Ia menemukan kuburan tanpa nama, hanya ditandai batu kecil dan kain putih kusam. Dan di atas pusara itu, ada lilin merah masih menyala. Malam demi malam, satu persatu sosok yang dulu mereka korbankan datang. Yuyun muncul setiap jam 3 dini hari. Berdiri di pojok dapur, menyisir rambutnya dengan jarinya yang berdarah. Pak Doni, korban pertama dari ritual awal, terlihat di cermin kamar mandi. Wajahnya hancur, bola matanya hanya satu. Seorang bayi, korban dari salah satu persembahan mereka, menangis setiap malam di kolong ranjang Sinta. Rumah mereka kini seperti neraka kecil, tak ada tempat yang aman, tak ada waktu yang tenang, bahkan salat mereka terasa hampa. Mereka coba bertobat, tapi lidah mereka kaku setiap membaca ayat suci. Keesokan paginya, Rian, seorang karyawan toko, menawarkan bantuan untuk merapihkan gudang. "Pak Raffi, mumpung toko lagi sepi, saya bantu rapihkan gudangnya." Tapi saat ia masuk ke gudang, suara teriakan terdengar sangat keras. Raffi dan Mira bergegas masuk ke dalam gudang. Namun, saat mereka masuk, mereka melihat tubuh Ryan tergantung dengan tali rafia. Wajahnya membiru, dan di dinding ada tulisan dengan darah. "Satu lagi untuk menyeimbangkan." Tak lama kemudian, polisi datang untuk meminta keterangan mereka. Namun Raffi dan Mira tak bisa menjelaskan apapun. Sejak saat itu warga mulai resah. Rumah mereka dihindari, toko tak dikunjungi. Gosip mulai menyebar. Ada yang aneh, masa mereka pulang dari umroh, bukannya tambah berkah, tapi malah seperti dikutuk. Raffi dan Mira tahu, semua ini tak bisa dihentikan. Mereka mencoba keluar kota, tapi mobil mereka tak bisa menyala. Saat mereka memaksa naik taksi online, arah rute selalu kembali ke rumahnya. Kita terjebak, Vi. Rumah ini akan menjadi kuburan kita. Raffi terduduk di ruang keluarga. Pandangannya kosong. Sinta duduk di sebelahnya. Lalu 3 sosok hitam berdiri di belakang mereka. Dan mereka berkata, "Kalau kalian tidak mati, kami tidak akan tenang." Lalu tiba-tiba lampu padam. Ruangan menjadi gelap total. Teriakan kesakitan menggema dari rumah itu. Tapi anehnya,
teriakan itu tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Malam itu, listrik padam, bukan hanya di rumah Raffi, tapi di seluruh RT. Warga mulai keluar rumah, membawa senter dan saling berbincang satu sama lain di depan rumah mereka. Mereka mengira ini gangguan biasa, tapi tidak ada yang menyadari, karena kejadian menyeramkan telah terjadi di rumah keluarga Raffi. Beberapa hari kemudian, Pak RW Hasan mulai curiga karena seluruh pintu dan jendela rumah Raffi selalu tertutup rapat, dan toko mereka sudah beberapa hari tidak buka. Bersama Ustadz Hussein dan 2 pemuda kampung lainnya, mereka mengetuk pintu rumah Raffi, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya mereka dobrak pintu. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung tercium, bau mayat yang membusuk. Mereka semua langsung menutup hidung. Astagfirullah, gumam Ustadz Hussein dengan wajah pucat. Mereka melangkah pelan masuk ke dalam, dan di ruang tengah 3 tubuh tergeletak kaku. Raffi, Mira, dan Sinta. Ketiganya terbujur dalam posisi yang mengerikan. Mata mereka membelalak seolah menyaksikan teror yang tak bisa dijelaskan. Mulut terbuka lebar, seperti berteriak sebelum napas terakhir. Raffi berwajah biru lebam seperti dicekik. Mira mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, dan tubuh Sinta tampak seperti dilipat, kaku, seolah jatuh dari ketinggian. Di lantai, tampak simbol aneh melingkar, seperti lingkaran ritual. Dilumuri cairan merah tua, entah darah atau sesuatu yang lain. Tidak lama kemudian, warga membantu proses pemulasaran jenazah. Meskipun isu soal pesugihan atau santet mulai menyebar, warga tetap memandikan, mengkafani, dan menyalatkan jenazah secara layak. Ketika jenazah hendak dikuburkan di TPU belakang masjid, kejadian aneh terjadi. Jenazah Raffi diletakkan di liang lahat lebih dulu. Tapi saat hendak diturunkan, tanahnya amblas sendiri, seperti ditelan dari bawah. Penggali kubur mencoba menggali ulang, namun setiap kali jenazah didekatkan, dinding tanah runtuh, dan liang menjadi tertutup kembali. "Pak Ustadz, tanahnya nolak jenazahnya," ucap salah satu penggali ketakutan. Baru saja Ustadz Hussein hendak membaca doa penenang, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari liang lahat. Suara yang bukan manusia dan bukan pula binatang. Semua orang terpaku. Burung-burung gagak beterbangan dari pohon, angin berembus keras, suasana mendadak mencekam. Warga mencoba menurunkan jenazah Mira, tapi tanah mendadak bergetar. Batu nisan yang baru ditanam retak, liang membeku. Seperti ada kekuatan gaib menolak tubuh itu masuk. "Mereka tidak diterima bumi," ucap Ustadz Hussein dengan nada sedih. Pak RT, Pak RW, dan Ustadz Hussein pun kebingungan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dan akhirnya, 3 jenazah dibawa kembali ke rumah. Jenazah itu pun ditidurkan kembali di ruang tengah, masih dalam kafan. Warga menunggu keputusan lebih lanjut. Rumah itu dijaga beberapa orang, termasuk Pak RT, Pak RW, dan Ustadz Hussein. Tapi malam harinya, satu demi satu kafan jenazah terbuka sendiri tanpa ada yang menyadari. Menjelang tengah malam, Denny yang berjaga di luar melihat sosok Raffi berjalan di dalam rumah. Dengan ketakutan ia melapor ke Ustadz Hussein. Mereka pun masuk untuk memeriksanya. Tapi tubuh Raffi sudah tidak ditemukan dimanapun di rumah itu. Tidak lama kemudian, dengan tergesa-gesa warga berlari menghampiri Ustadz Hussein dan melaporkan melihat Raffi berdiri di musala tua, mengenakan baju ihram. Wajahnya tidak utuh, matanya hitam pekat, tangannya menggenggam tasbih yang terbakar pelan-pelan. "Pak Raffi," panggil Ustadz dengan suara serak. Sosok itu menoleh. "Tanah menolakku, surga menjauh. Aku terjebak di antaranya." Lalu tubuhnya terbakar dari dada ke kepala, menghitam dalam sekejap. Bau daging hangus menyebar, dan dalam sekejap sosok itu hilang. Malam berikutnya,
Mira terlihat di dapur. Warga yang penasaran masuk ke rumah dan melihat dia sedang mengaduk air dalam panci. Tapi air itu berwarna merah pekat. Di sampingnya ada potongan daging atau sesuatu yang mirip tangan manusia. Masakanku hampir matang. Kalian mau coba? Katanya dengan senyum lebar hingga ke telinga, lalu tertawa seram. Seketika wajahnya meleleh seperti lilin, dan tubuhnya jatuh ke lantai, membeku menjadi batu hitam. Dan malam selanjutnya, suara nyanyian lirih terdengar dari halaman rumah. Warga melihat Sinta duduk di ayunan, menyanyi pelan dengan suara serak. Saat warga mendekat, ayunan berhenti sendiri. Tubuh Sinta masih duduk, tapi ketika disentuh ringan seperti boneka kain, wajahnya kosong, matanya bolong. Tak ada kehidupan, tak ada kematian. Kini rumah itu ditinggalkan. Tidak ada yang berani melewatinya. Setiap malam, terdengar suara kaki menyeret dari dalam rumah. Lampu kadang menyala sendiri. Aroma daging terbakar kadang tercium dari arah dapur. Warga sering melihat siluet Raffi di balik jendela toko, Mira di balik tirai dapur, dan Sinta duduk di ayunan, bernyanyi pada jam 3 pagi. Ustadz Hussein pernah berkata di khutbahnya, orang yang bekerja sama dengan iblis dan memakan rezeki dari iblis, jasadnya tidak akan diterima bumi. Arwah mereka akan menjadi budak iblis hingga hari pembalasan tiba.